Kalau Enggak, boleh. sebentar Pak. Ya anak bukan kalau boleh. Sekarang pertanyaan kita, benar nggak Bapak melakukan tersebut? Jadi nggak mungkin bohong Pak, karena saksinya kan juga sudah ada. Jadi saya di sini manggil Bapak hanya minta kejujuran Bapak sekarang. Ya terus kalau memang iya. Bapak, saya Novi Pak, saya yang punya yayasan gitu. Mau tanya, ini sama siapa? Itu anak Bapak? Iya. Betul, istri Bapak baru udah meninggal. Baru mau 40 hari besok kalau nggak salah. Jadwal dan tanggalnya tanggal 9 malam tanggal 10. Ini sakit apa Pak? Dia gula petes. Sakit gula. Gula petes sudah 2 kali, pas ketiga kalinya ini gagal, susah diobatin. Oh, iya. Terus meninggal. Oh, anak Bapak sama tidak bersekolah? Anak saya memang tidak sekolah karena saya orang yang paling tidak mampu dan orang yang paling tidak layaknya pada orang-orang. Saya sebagai kuli bangunan ya, hasil saya pas-pasan, 1 kedua kalinya ya pokoknya kalau diceritakan itu sedih lah. Jadi punya ketiga anak itu jujur hanya nyentuh saja sekolahan sampai kelas 3, kalau nggak salah kelas 3 juga, tapi ketika itu kan COVID corona, jadi melalui online, didikannya melalui online apa dan sebagainya melalui online. Terus pada akhirnya daripada didikannya numpang terus sama temen-temennya kan nggak enak yang namanya orang itu. Jadi memutuskan tidak lagi sekolah. Itu pada saat pandemi? Ya saat pandemi dan saya berusaha untuk masuk sekolah. Itu saya udah daftar sampai ke sekolah, tidak diterima karena lagi pandemi gitu. Jadi hingga sekarang pun yang namanya tidak sekolah gitu. Oh, Bapak pendapatan berapa Pak sebulan? Saya gimana ya, sedih saya. Saya jujur, saya kuli bangunan. Pendapatan saya sebulan, kalau memang diambil bulanan, itu paling kurang dan selebihnya 3 juta. Untuk bayar kontrakan. Dulu kan rumah sendiri di daerah itu kena gusur pengelebaran kali, terus kena tunjangan kurang lebih 3-4 jutaan ya. Jadi milih ngontrak hingga sampai sekarang masih ngontrak gitu. Ya. Nah, emang betul Bapak katanya mau pulang kampung? Kalau saya prosesnya begitu, tapi setelah tanggung jawab saya ke almarhum tersebut sudah saya tanggung jawabin semua, saya rencana mau pulang kampung dengan anak-anak tersebut gitu. Maksudnya nengokin tempat kelahiran saya di situ gitu. Di mana Pak? Di Banjarnegara, Jawa Tengah. Banjarnegara, Jawa Tengah. Iya. Di mana nih Banjarnegara? Banjarnegaranya di kecamatan Kelurahan Desa itu. Kalau udah sampai ke kecamatan, ke Kelurahan Desa, tanya yang namanya orang tua saya. Masih ada? Masih, ibunya masih ada, ibu saya. Makanya maaf ya ini ya. Jadi saya kisahnya mungkin saya tumpahkan di sini. Hidup saya di keluarga yang paling miskin, tidak layak kayak orang-orang. Jadi hidup saya itu dari kecil sampai segini gedenya
hanya di SD doang kelas 6 aja memaksakan. Jujur saya punya ijazah SD juga, tapi tidak berlanjutan sampai sekolah sampai kayak orang-orang pada umumnya karena saya keluarga yang minus. Jadi saya ini mohon maaf ya Ibu, kemarin nelpon saya suruh saya ke sini, undang saya kan ke sini. Apa yang saya ucapkan, moga-moga Ibu terkenang ya apa terkenan lah ya, maksudnya apa yang saya ucapkan. Jadi kalau memang ada di Ibu, saya mohon bisa nggak ketemu? Bisa. Ya, dan boleh nggak saya bawa pulang? Iya, sebentar dulu Pak. Ini makanya kita obrolin dulu gitu ya. Makanya kita mengundang Bapak ke sini bukan semata-mata kita nggak ada tujuan. Kita di sini ada tujuan. Iya, betul. Gitu. Makanya itu datang ke kita. Ya. Mungkin di sini sih kita hanya ngomong kekeluargaan ya Pak. Betul. Saya menyentuh hati Bapak supaya Bapak bicaranya jujur. Ini saya jujur sekali. Enggak, bentar Pak ya. Karena ini kita mencari jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak. Betul. Gitu ya. Karena juga omongan yang diucapkan itu pasti ada buktinya juga, nggak mungkin tidak ada buktinya dan saksi-saksinya. Nah, mungkin sebelumnya saya minta maaf ya Pak, gitu. Karena saya kan di sini emang tergerak ketika saya melindungi anak ya Pak, apalagi ini anak di bawah umur gitu ya. Yang pertama dia tidak mendapatkan haknya untuk sekolah, sedangkan hak anak adalah bersekolah Pak, gitu. Kalau Bapak tidak mampu, sebenarnya Bapak bisa minta bantuan oleh pemerintah, gitu ya. Entah mungkin dari dinas sosial atau seperti apa gitu. Nah, yang kedua, ini saya dapat informasi bahwa apa betul pernah dilakukan sama Bapak. Itu bohong. Semua itu bohong. Saya bapaknya. Itu bohong semua ini. Justru itu menghindar dia karena dia nggak ada kata-kata lain selain itu. Mungkin jalannya dia keluar begitu. Gini, jujur, saya ini ngomong jujur ya, hati yang dalam ya. Seburuk apapun yang namanya seorang bapak, itu tidak akan mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan kalau untuk saya. Itu saya cerita yang pernah saya alami. Memang dari sejak kecil, itu ya, itu yang saya rasa orangnya pendiam, orangnya tidak pernah bergaul dengan anak-anak yang lainnya. Nah, gitu. sebentar dipotong Pak. Tapi ini ada saksinya, dulu katanya udah pernah ngomong sama ibu dan bapak sama ibu almarhumah itu udah pernah dimediasi juga karena hal ini. Gitu. Nah, saksi-saksinya itu juga sudah ngomong sama kita. Makanya Pak, ini kita jangan sampai nanti udah berkelanjutan jauh. Mendingan kita bicara baik-baik gitu, jangan sampai tadi saya bilang ditutupi Pak. Ya, karena ini negara hukum Pak. Kalau Bapak mungkin menutupi, nanti pada saat di kepolisian Bapak nggak bisa ngelak lagi. Makanya saya ngomong semua ini yang terbaik untuk Bapak dan juga keluarga gitu ya. Karena kalau nggak ada saksinya nggak mungkin Pak. Ini ada saksinya yang ngomong ya terkait Bapak pernah dimediasi sama almarhumah karena kasus ini gitu. Jadi gimana menurut Bapak? Ya menurut saya gini aja, kalau memang itu kehilapan saya ataupun ya kehilapan saya lah intinya, saya mohon maaf dan saya mohon banget nih. Jadi saya ini tujuan kesini di atas diundang, saya memenuhi undangannya, saya tepat. Cuman tolong anak itu kalau boleh. Sebentar Pak, ya anak bukan kalau boleh. Sekarang pertanyaan kita, benar nggak Bapak melakukan tersebut? Jadi nggak mungkin bohong Pak, karena saksinya kan juga sudah ada. Jadi saya di sini manggil Bapak hanya minta kejujuran Bapak sekarang. Ya terus kalau memang iya. Jangan kalau memang iya atau tidak.
Ya tapi kan tidak sepenuhnya. Tapi Bapak kan? Ya tapi kan tidak sepenuhnya gitu. Iya emang nggak. Iya. Iya, tapi Bapak Iya. betul. Iya. Sampai umur berapa, Pak? Kalau nggak salah dia umur berapa, 11 apa 12 ya, 12 kalau nggak salah. 12 tahun. Dia emang Ya, ya itu tidak isu, di emang itu doang, selain itu nggak ada. ya, ya Pak. Ya coba dipegang terus itu aja udah, nggak ada lain. Dibuka. Iya itu aja yang saya rasain seperti itu. Iya terus di Nggak saya coba begitu. Mm-mm. Kenapa Pak itu sama anak kandungnya Pak? Ya karena mungkin saya khilapan saya gitu ya. Jadi mohon maaf nih, saya khilaf dan saya mungkin ya intinya khilaf lah. Saya manusia biasa itu. Gitu. Dari umur 8 tahun ya Pak? 8 tahun enggak? Dari umur berapa tahun? Itu maksud itu tuh kan umur 11 tahun sih kalau nggak salah. Itu Iya, aja. dari umur berapa sampai umur berapa? Ya karena dia kan yang saya apa dan sebagainya gitu. Oh, Bapak jadi Ya tertinggal, cuman ya kebetulan namanya gimana lah orang terganggu setan mungkin ya. Ya semua ini saya pasrah kepada yang kuasa lah. Diri saya mau diapakan udah saya menyerahkan kesalahannya dan menyerahkan apa yang saya lakukan, udah saya serahkan semua. Jika saya mungkin detik hari ini saya terakhir kalinya nginjek muka bumi ini, ya udahlah saya terima aja. enggak, saya di sini kan saya nggak mau menghakimi Bapak ya. Karena kan sudah terjadi gitu. Saya di sini hanya mau nanya kenapa seperti itu. Nah, itu kronologinya gimana? Ya itu tadi saya mohon maaf kan saya orangnya kadang campur, kadang enggak sama seorang almarhum ya. Kadang-kadang ya begitu. Jadi saya sering disuruh sama almarhum itu anak-anak tolong dua-duanya sama tiga-tiganya sama si sama gitu. Oh, kerja sama dia. Enggak. Jadi aja. Iya. Di Iya. Enggak sampai dunia gitu. Iya. 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 Terus setelah itu Ya udah gitu. Kak, Enggak. Kalau saya enggak, cuma di aja jujur terus terang. Ya udah, gitu aja. terus kalau Bapak siapa? Waktu itu bos saya. Bos Bapak. Iya. Tahu dari mana, Pak? Mungkin kali yang ngomong. Oh, enggak ada. Bos saya. Iya. Dia Bos tahu, saya. Pak. Selama ini enggak tahu. Oh, nggak tahu. Enggak pernah tahu. Itu bos saya kalau saya minggu nggak kerja, ya kalau minggu nggak kerja, terus saya dipanggil dia suruh nyuci mobil, suruh ngepel apa dan sebagainya gitu. Oke. Nah, terus Pak, Bapak gimana sama waktu itu? Ya itu. Soalnya dari umur 7 sampai 8 tahun. Dari umur 7 sampai 8 tahun sampai umur 12 tahun katanya gitu. Ya, Nah, itu mungkin ya seingat dia kan. karena dia ini kali perasaan dia aja kali. Saya nggak ada niat seperti itu. Saya nggak ada niat seperti itu, Bu. Mohon maaf, saya nggak ada niat seperti itu. Cuman saya ya tergiurnya ya ketika dia punya usaha begitu gitu. Itu doang. Nggak ada ya mungkin kayaknya bohong lah kalau umur segitu masa ya Allah ya Rasulullah. Ya udah semua ini saya serahin ke ibu ya. Kalau memang Nah,
Terus niat Bapak katanya mau ngambil, mau dikemanain emang Pak? Itu tanggung jawab saya sebagai bapaknya. Saya nggak diapa-apain. Kerja mau nggak anggap aja itu boneka. Boneka? Ya maksudnya anggap aja dia itu sesuka-suka dia gitu. Dia mau kemana dan mau main apa dan sebagainya, itu terserah dia. Terus? Ya, dan saya didik dia itu kan adiknya bisa ngaji, dan dia itu muka-muka bisa ngaji. Saya udah koordinasi juga sama Pak Ustadz. Itu anaknya mau diasuh untuk didik ngaji, dilindungi sama orang tuanya yang lelaki gitu. Orang tuanya lelaki? Maksudnya sama saya gitu. Oh. Iya. Jadi Bapak mau ngambil, kenapa? Ya itu kan ya bagaimana mungkin dia anak saya sih. Iya tapi kan Bapak udah kayak gitu. Ya bagaimana mungkin ya itu kehilapan lah, kehilapan. Mohon maaf kehilapan saya. Pada takut sama Bapak. Ada anaknya. Tapi pada takut sama Bapak karena Bapak tahu nggak cerita Bapak dia itu tangannya gemeter loh Pak dia. Dan ceritanya bahwa Bapak Enggak, itu bohong. Saya enggak seperti itu. Tapi kalau seperti itu enggak. Saya masih alhamdulillah masih punya iman. Ya Bapak jangan ngomongin iman. Kalau Bapak punya iman, Bapak nggak. Itu yang namanya manusia itu khilaf. Iya. Nah, jangan bilang punya iman Pak, karena kalau orang namanya manusia punya iman, nggak akan mau Pak. Apalagi untuk nggak pantas sama itu membuat trauma Pak. Ya, terus ini saya ngambil keputusannya gimana nih? Ya anaknya saat ini dua-duanya trauma, ya kan? Makanya kita di sini manggil Bapak ya mencari solusi seperti apa? Ya solusi saya begini. Solusi saya hari ini datang ke sini, saya memenuhi undangannya. Iya pasti. Saya mohon maaf, kejadian yang sudah dilalui memang benar adanya. Cuman benar adanya. Iya. Yang tadi saya ngomong berarti betul adanya. Adanya gimana? Iya. Ya kan ya maksudnya saya mohon maaf aja gitu kalau memang nggak boleh diambil. Maksudnya kalau memang anaknya masih pengen takut seperti itu, sebetulnya kalau menurut itu nggak bisa, biar kayak gimana itu anak. Itu Bagaimanapun itu anak, tapi iya. kalau Bapak sudah hak Bapak sebagai orang tua itu hilang Pak, karena Bapak udah kalau nanti dia terus sama Bapak, tumbuh kembang anaknya terlihat lagi gitu, gimana nanti ke depan bisa lebih parah saya Pak? kan Karena hari ada kata-kata Bapak katanya ya, ini menurut saksi ya Pak, Bapak ngomong gini, almarhumah. Allahu Akbar. Itu demi Allah Rasulullah. Sekarang juga saya mau. Kalau saya sampai mengatakan hal seperti itu, mau saya. Waktu itu dimediasi sama siapa Pak? Waktu mau cerai? Mau cerai. Kan waktu itu sempat mau pisah karena ibu tahu almarhumah ibu tahu kan ya. Itu dimediasi sama siapa? Maaf saya kurang tahu. Saya jadi kalau ada di rumah itu sore sama pagi. Kalau siang saya kerja. Oh, almarhumah berarti cerita sama keluarganya mungkin? Kemungkinan besar begitu, tapi sama keluarganya saya nggak yakin nggak. Sama tetangga-tetangga sebelah-sebelahnya. Oh, sama tetangga-tetangga cerita bahwa... Mungkin begitu. Oh, karena yang saksinya juga udah banyak Pak ini, yang ngomong ke kita. Gitu ya, 12 tahun sekarang umur 14 tahun jalan 15 tahun. 15 tahun. Udah 15 tahun, berarti 3 tahun Bapak, 3 tahun ya? Bapak Enggak. Tapi udah berapa kali Pak? Ya itu aja, di hari itu aja. Di hari itu aja saya. Lebih dari 1 kali pasti. Ya Allah, ya Rasulullah. Ini infonya ngomongnya gitu Pak. Gitu. Saya enggak,
Yang merasakan saya, diri saya nggak merasakan itu. Yang merasakan Pak, yang merasakan korban dong, yang merasakan kan bapak yang Udah gini aja, kalau memang ibu misalnya solusinya bagaimana? ya udah panggil aja. Terus solusinya nanti mau boleh bawa pulang nggak? Tanya sama anaknya nggak akan mau Pak. Oh, ya udah kalau memang Nanti dulu bapak ketemu dulu sama anaknya nggak apa-apa. Anaknya ini kita ada rumah 2 Pak, rumah sini sama rumah sana. Ada di rumah sebelah gitu. Mereka bolak-balik ke sini. Oh. Gitu. Kemarin kita pada saat dengar papa kamu ke sini ya, mereka udah pada ketakutan, Pak. Oh. Gitu. Bapak boleh ngomong sama anaknya langsung ya. Seperti apa? Kalau kita di sini benar-benar tergerak hatinya karena ini butuh pertolongan, ya Pak, menurut saya. Tolongan apa? Pertolongan atas tindakan yang sudah Bapak lakukan, itu pertama. Yang kedua, mereka nggak sekolah, Pak. Gimana? Belajar pun tidak. Mereka tidak ada yang belajar. Nulis aja acak-acakan, Pak. Gitu. Bapak sebagai orang tua tidak menyekolahkan dan tidak mengajarkan Karena anak-anaknya. biaya itu. Iya, tapi tidak diajarkan juga, gitu. Atau Bapak harus minta tolong sama orang yang berperan di perangkat di sana ya Mbak, gitu. Bapak ngontrak di mana? Harusnya minta tolong. Ada KJP Pak sebenarnya. Ya, Ada waktu KJP. itu begini Mbak, saya itu belum sempat mengurus KJP dan belum sempat mengurus apapun karena kesibukan saya sebagai kuli gitu ya. Ya paham Pak, tapi kalau misalnya dibilang itu hak saya sebagai bapak, nah hak bapak udah hilang nih 2 nih. Iya. Yang pertama tidak menyekolahkan, kedua ya udah 2 poin bapak kehilangan tersebut. Ya gitu. udah kalau memang itu keputusannya saya ambil.